Alam di sekitar lingkungan kita temui berbagai hewan, tumbuhan, organisme yang selalu berkaitan dengan habitat dan jalur ekologi. Halo guys, balik lagi dengan saya Helma Novita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian kedua dari ekologi hewan, yaitu dengan judul konsep habitat dan relung ekologi. Nah, kita akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu habitat dan mikrohabitat, yang kedua relung ekologi, yang ketiga yaitu azas eksklusi persaingan dan pemisahan relung, yang keempat yaitu equivalence ekologi, dan yang kelima pergeseran ciri. Nah, kita masuk yang pertama yaitu habitat atau its inhabitants, tempat tinggal makhluk hidup, merupakan unit geografi secara efektif mendukung keberlangsungan hidup reproduksi suatu spesies atau individu. Dalam habitat ini merupakan makhluk hidup lainnya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotik yang satu dengan yang lain dengan interaksi yang secara kompleks membentuk suatu kesatuan. Organisme lain atau individu lain dari spesies yang sama ataupun populasi lain yang bisa terdiri dari tumbuhan, hewan, protozoa, dan yang lainnya. Faktor abiotik ini sendiri yaitu meliputi organisme mati seperti air, udara, maupun faktor kimia dan fisika seperti temperatur dan kelembaban. Contoh dari habitat yaitu notenkata atau spesies binatang air, di mana daerah-daerah seperti daerah yang lembab, danau, perairan dangkal yang dipenuhi oleh vegetasi. Dapat juga spesies ikan mas, merupakan dari perairan air tawar. Lebih jauh, istilah habitat ini juga digunakan sebagai keperluan yang berkaitan dengan lingkungan makhluk hidup. Ya, di antaranya yaitu ada seleksi habitat, yaitu proses atau perilaku individu organisme untuk memilih suatu habitat yang ditempati untuk hidupnya. Yang kedua ada ketersediaan habitat, yaitu aksesibilitas dari area potensial untuk organisme, di mana digunakan untuk menemukan lokasi yang sesuai bagi keberlangsungan hidup dan untuk keberlangsungan reproduksi organisme tersebut. Yang ketiga ada kerusakan habitat. Ini merupakan suatu sinyal area alami untuk kehidupan individu di dalam suatu organisme. Yang selanjutnya itu fragmentasi habitat, merupakan suatu perubahan habitat yang menghasilkan pemisahan secara spesial area habitat dari yang sebelumnya, yang merupakan satu kesatuan yang menjadi beberapa area yang lebih sempit. Nah, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan berikutnya yaitu mikrohabitat. Mikrohabitat ini sering sekali digunakan untuk mendeskripsikan area geografi yang lebih kecil atau keperluan dalam skala kecil oleh organisme atau populasi. Dan mikrohabitat ini juga diartikan sebagai habitat yang mana bagian dari habitat besar tersebut. Nah, untuk sebagai contoh dari mikrohabitat ini yaitu kita upamakan adalah pohon yang tumbang di dalam hutan. Pohon ini akan menyediakan mikrohabitat bagi serangga-serangga yang akan tumbuh di dalam pohon tersebut. Dalam lingkungan mikrohabitat merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar organisme, baik itu faktor kimia, fisika, maupun organisme yang lainnya yang ada dalam habitat tersebut. Habitat di alam ini umumnya bersifat heterogen dengan area-area tertentu dalam habitat itu yang berbeda vegetasinya. Populasi-populasi hewan yang mendiami habitat itu akan terkontaminasi di tempat-tempat dengan kondisi yang paling cocok bagi pemenuhan persyaratan kehidupannya masing-masing. Bagian dari habitat merupakan lingkungan yang kondisinya paling cocok
dan paling akrab hubungannya dengan hewan, dan inilah yang kita namakan dengan mikrohabitat. Nah, yang kedua yaitu relung ekologi atau next relung ekologi, merupakan istilah yang sering diartikan sebagai kedudukan fungsional suatu populasi dalam habitatnya untuk menunjukkan kedudukan pada parameter multidimensi atau peran dalam ekosistemnya. Relung ekologi ini merupakan gabungan khusus antara faktor fisik, mikrohabitat, dan kaitan biotik atau peran yang diperlukan oleh satu jenis atau aktivitas hidup dan eksistensi yang bersinambungan dalam komunitas. Sebagai contoh dari relung ekologi ini yaitu dalam ekologi terna untuk spesies yang memiliki keterbatasan hidup pada suhu tertentu atau kedudukan suatu spesies sampai dengan rantai makanan atau piramida makanan. Karena tidak ada organisme yang hidup secara absolut atau sendiri pada suatu faktor tertentu, maka pada kisaran inilah atau rentang atau range lebih sering digunakan. Misalnya hewan spesies A hidup dengan rentang suhu 10 sampai 25 derajat Celcius. Next, pada umumnya ada yang bersifat umum atau spesifik. Misalnya ayam termasuk ke dalam next yang pada umumnya memakan cacing, padi, daging, ikan, rumput, dan lain-lainnya. Ayam merupakan polyphag yang berarti makanan banyak jenis. Makan beberapa jenis disebut oligophag, yang hanya makan satu jenis disebut dengan non-ophag, yang seperti wareng hanya makan padi. Apabila terjadi dua hewan atau lebih mempunyai mix yang sama dalam satu habitat yang sama, maka akan terjadinya persaingan. Dalam persaingan yang ketat, masing-masing jenis mempertinggi efisiensi cara hidup dan masing-masing akan menjadi lebih spesialis, yaitu relungnya semakin menyempit. Selanjutnya bagian ketiga yaitu azas eksklusif, persaingan dan pemisahan relung, di mana dengan adanya interaksi persaingan antara dua spesies atau lebih memiliki relung ekologi yang sangat mirip, maka mungkin saja dalam spesies-spesies tersebut tidak berkonsistensi dalam habitat yang sama secara terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa suatu relung ekologi tidak dapat dipastikan secara simultan dan sempurna oleh populasi stabil lebih dari satu spesies. Pertanyaannya ini pernyataan yang di atas disebut dengan azas ekuivalensi persaingan atau aturan Gaussian. Persaingan dengan azas tersebut yang telah kita jelaskan di atas merupakan di mana azas tersebut beberapa spesies dapat hidup secara langgeng dalam habitat yang sama, ialah spesies-spesies yang relung ekologinya berbeda-beda. Tantangan pentingnya, perbedaan-perbedaan di antara berbagai spesies telah lama dikemukakan oleh Darwin pada 1859. Darwin menyatakan bahwa semakin besar perbedaan-perbedaan yang diperlihatkan oleh berbagai spesies yang hidup di suatu tempat, semakin besar pula jenis spesies yang dapat hidup dalam suatu tempat tersebut. Dari pernyataan tersebut, inilah yang akan kita cetuskan sebagai asas divergensi. Jadi, aspek relung ekologi yang menyangkut dimensi sumber daya, khususnya pada vital untuk pertumbuhan dan perkembangan dari beberapa spesies, harus berbeda atau terpisah agar dapat berkonsistensi dalam habitat yang sama. Perbedaan atau pemisahan relung inilah yang akan mencangkup aspek waktu efektif. Contohnya yaitu pemisahan relung, di mana spesies yang berkohabitasi
dapat dilihat dari contoh di mana serupun padi dapat menjadi sumber daya berbagai jenis spesies hewan. Selanjutnya yaitu ekivalen ekologi, bagian yang 4. Jika memperhatikan tentang kehidupan berbagai jenis hewan di berbagai tempat, sering kita temukan spesies-spesies hewan serupa yang hidup di daerah geografis yang berbeda. Kita juga dapat mengemukakan seperti halnya menemukan cacing tanah di mana saja, misalnya di Indonesia, Eropa, Amerika, dan tempat-tempat yang lainnya. Secara geografis mungkin dari contoh ini cacing tanah yaitu serupa, namun sebenarnya mereka ini berbeda-beda. Dari jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama atau ekivalen dalam habitat yang serupa di daerah zoogeografi yang berbeda, inilah yang kita sebut dengan ekivalen ekologi, di mana secara umum ekivalen ekologi ini dikenal dari kemiripan-kemiripan yang diperlihatkan oleh hewan-hewan tersebut dalam adaptasi morfologisnya serta pola perilaku yang dilakukannya. Sebabnya ialah karena berbagai adaptasi ini adalah tiada lain daripada perangkat modal atau kemampuan hewan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan dan habitatnya. Selanjutnya bagian yang kelima yaitu adalah pergeseran ciri, di mana spesies-spesies hewan yang berkerabat dekat satu marga atau genus misalnya dapat kita temui pada habitat atau daerah yang menyebarkan yang sama atau simpatrik, atau juga ditemukan pada daerah yang menyebarkan yang berbeda alopitrik. Jika spesies-spesies hewan yang berkerabatan dekat atau kogenetrik ini ditemukan dalam keadaan simpatrik, seleksi alam akan menghasilkan ciri-ciri tubuh yang semakin mencolok. Perbedaannya di antara spesies-spesies itu atau dapat dikatakan dengan mengalami evolusi divergensi. Sebaliknya, apabila dalam keadaan alopitrik, seleksi alam akan menghasilkan evolusi konvergen, sehingga perbedaan ciri-ciri itu akan semakin kabur. Fenomena-fenomena tersebutlah merupakan pergeseran ciri. Jadi, pergeseran ciri yaitu perbedaan ciri-ciri yang terdapat dalam organisme tersebut di dalam ciri-ciri dalam individu tersebut dalam suatu organisme. Nah, demikianlah penjabaran tentang konsep habitat dan relung ekologi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita pahami. Sekian, terima kasih.